Dua orang yang disebut sebagai terduga penyerang dikabarkan ditembak mati setelah menyeberangi Yellow Line dan bergerak mendekati pasukan IDF di Gaza bagian selatan pada 10 November 2025. Yellow Line atau garis kuning dikenal sebagai batas peringatan yang ditetapkan militer Israel untuk menandai area terlarang di sekitar posisi pasukan. Militer Israel menyampaikan bahwa kedua orang tersebut langsung dieliminasi begitu terdeteksi memasuki zona itu. Pihak IDF mengklaim tindakan cepat dilakukan karena mereka menilai adanya ancaman langsung terhadap pasukan yang sedang berjaga. Tidak ada laporan korban dari pihak Israel dalam insiden tersebut. Hingga kini, IDF belum memberikan informasi tambahan mengenai identitas kedua terduga penyerang maupun rincian lebih lanjut terkait situasi di area kejadian. Sebelumnya, garis kuning juga menjadi ancaman bagi warga Gaza, imbas garis tersebut tidak terlihat secara langsung. Militer Israel atau IDF melancarkan serangan terbaru yang dipimpin Komando Utara dengan arahan intelijen dari Direktorat Intelijen Militer dan Dukungan Angkatan Udara pada 10 November 2025. Serangan itu diarahkan ke infrastruktur yang disebut milik organisasi teroris Hizbullah di wilayah Beka dan Lebanon Selatan. Di Lebanon Selatan, IDF menargetkan satu lokasi yang diklaim digunakan Hizbullah untuk peluncuran roket dalam beberapa bulan terakhir. IDF menyebut senjata yang diarahkan ke Israel juga ikut dihantam dalam operasi tersebut. Di wilayah Nabatiyeh, IDF turut menyerang sejumlah infrastruktur yang diasosiasikan dengan Hizbullah. Sedangkan di Lembah Beka, sasaran yang dipukul disebut sebagai lokasi produksi dan penyimpanan senjata strategis. IDF menilai Hizbullah terus berupaya memulihkan aset dan jaringan mereka di berbagai wilayah Lebanon. Keberadaan fasilitas dan aktivitas Hizbullah di area tersebut disebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan antara Israel dan Lebanon. IDF menegaskan bakal tetap bertindak untuk menetralisasi ancaman dan melindungi Israel. Israel meluncurkan latihan militer skala besar di tepi barat yang diduduki dan Lembah Yordan pada Senin 10 November 2025. Latihan tersebut dijadwalkan berlangsung 3 hari dan mencakup wilayah yang berbatasan langsung dengan Yordania. Militer Israel menyebut manuver itu dilakukan sebagai upaya menarik pelajaran dari peristiwa 7 Oktober 2023. Latihan juga diklaim untuk meningkatkan kesiapan menghadapi skenario eskalasi, termasuk operasi bersenjata atau infiltrasi yang berpotensi mengarah ke pemukiman dan posisi militer Israel. 2 divisi militer penuh terlibat dalam latihan ini. Unit Angkatan Udara, Shin Bet dan Kepolisian Israel juga ambil bagian dalam manuver tersebut. Wilayah sekitar dilaporkan akan mengalami peningkatan pergerakan militer, mulai dari kendaraan lapis baja hingga helikopter. Militer Israel menyatakan latihan dimulai sejak dini hari dan meluas ke berbagai sektor tepi barat serta Lembah Yordan. Simulasi mencakup koordinasi darat-udara, pertukaran intelijen, dan penyebaran cepat pasukan. Latihan ini berlangsung di tengah meningkatnya operasi Israel di tepi barat selama setahun terakhir. Masyarakat Palestina melaporkan adanya serangan harian, pembongkaran rumah, penutupan jalan, dan penahanan massal. Sumber intelijen menyebut Iran membangun situs pengayaan uranium baru yang diberi kode Pickaxe Mountain di dekat Natanz pada 10 November 2025. Dilaporkan Iran telah menutup akses terhadap seluruh bentuk inspeksi internasional di fasilitas tersebut. Laporan intelijen yang sama menyebut pabrik rudal Iran beroperasi tanpa henti selama 24 jam setiap hari. Fasilitas itu diklaim memproduksi roket dalam jumlah besar sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan Israel. Jika diserang, Iran disebut telah merancang rencana untuk meluncurkan ribuan rudal secara serentak. Strategi tersebut dilaporkan disiapkan untuk mencoba melampaui kemampuan pertahanan udara Israel. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari otoritas Iran mengenai laporan pengayaan uranium maupun produksi rudal berskala besar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.